Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf kendala teknis seperti yang tadi Bapak sampaikan di grup WA bahwa tadi sebetulnya terjadwal pukul 8 tetapi kita sedikit mundur karena laptop Bapak ada kendala minta update. Ini begini salah satu kendala yang kita hadapi ketika kita pembelajaran dengan model daring atau jarak jauh. Sebelum kita mulai, peserta sudah banyak yang hadir. Saya minta untuk memulai pertemuan pagi hari ini agar apa yang kita lakukan tercatat sebagai sebuah ibadah. Saya minta Mas Ketua Kelas, Mas Saiful, silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya persilahkan Mas Saiful untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Saiful. Ya, sama-sama Pak. Pada pertemuan kali ini, saya itu punya sedikit cerita. Jadi tadi malam itu saya melihat YouTube seperti kalian. Di musim seperti ini kita menjadi sering untuk memegang gawai atau alat elektronik. Sehingga video-video yang dihadirkan terutama pada YouTube itu ternyata tidak semuanya bernuansa hiburan. Ada juga yang hiburan, tetapi di sana juga ada nilai-nilai yang dapat kita ambil hikmahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, nanti di kolom komentar ada link Google Form untuk absensi atau presensi kehadiran. Nanti diisi sekaligus kalian menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Bisa diterima ya? Bisa dipahami ya? Sabar. Tampilkan videonya sekaligus kalian menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Bentar. Link Google Form sudah Bapak kirimkan pada kolom obrolan. Selanjutnya kalian saksikan sambil mengisi video, mengisi daftar hadir yang Bapak tampilkan. Dibaca, ternyata bodoh amat itu adalah enggak takut ada masalah. Buku tadi, video tadi, sebetulnya untuk menyamakan persepsi kita bahwa selama ini banyak Bapak temukan anak-anakku ini masih banyak yang menyamakan antara kegiatan meresensi buku itu dengan kegiatan merangkum buku. Itu adalah dua hal yang sebetulnya berbeda. Betul ada kegiatan membuat rangkuman atau sinapsis dalam sebuah resensi, tetapi resensi tidak serta-merta hanya membuat rangkuman saja, dan tidak satu buku harus dirangkum keseluruhan isinya ditampilkan dalam sebuah resensi. Resensi itu hanya poin-poin yang menurut kita nggak penting, tulis di sinapsis, setelah itu ada keunggulan, kelemahan, dan identitas dari si buku yang kita review. Sama seperti video tadi. Video tadi sebetulnya adalah bagian dari resensi yang dibacakan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita pasti akan lebih tertarik untuk melihat sesuatu yang berbentuk audio visual, seperti video tadi. Beda dengan kita hanya membaca. Kalau kita hanya membaca, kita hanya memanfaatkan indera penglihatan kita. Tapi kalau audio visual, kita dapat menyaksikan sekaligus mendengarnya.
Begitu ya, dapat dipahami? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, video tadi juga sebetulnya memiliki nilai-nilai yang menurut Bapak amat sangat baik untuk kita adaptasi. Bahwa dalam hidup kita itu bukan bersikap bodoh amat dalam arti yang sebenarnya, tetapi kita itu harus memiliki skala prioritas. Kalau kita tidak memiliki skala prioritas, nanti kita akan dikejar-kejar oleh pekerjaan, tugas, dan hal-hal lain yang justru akan membebani hidup kita. Tetapi ketika kalian, apalagi di situasi pandemi seperti ini, pintar-pintarlah kalian itu memprioritaskan, membuat skala prioritas, mana-mana yang harus saya kerjakan duluan, mana pula hal-hal yang perlu untuk dikesampingkan terlebih dahulu. Hal tersebut akan membantu kalian sehingga kalian bisa menjalani pola hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Begitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi resensi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Materi resensi memiliki beberapa indikator pencapaian kompetensi ataupun tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk materi resensi ini, Bapak ingin kalian untuk dapat membedakan sistematika dari beberapa resensi yang nanti Bapak akan coba hadirkan. Sehingga kalian tidak akan berpatokan hanya pada satu buah bentuk sistematika resensi, tapi memiliki beberapa pemahaman tentang resensi. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint berisi materi tentang resensi. Sebelum kita ke sistematika, kita harus mengetahui dulu, kita harus samakan dulu persepsi kita tentang apa itu definisi dari resensi. Kenapa seperti itu? Supaya nanti kita tidak ada miskonsepsi atau perbedaan konsep dalam kita mempelajari resensi. Bentar, Bapak bukakan dulu untuk PPT resensinya. Sudah keluarkah? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Silahkan persiapkan alat tulisnya. Nanti apa yang Bapak sampaikan, poin-poin yang penting bisa kalian kembali. Jadi sebuah resensi itu adalah kegiatan mengulas kembali atau melihat kembali apa yang telah kita baca ketika kita berbicara resensi buku. Yang selanjutnya, kita akan melihat beberapa definisi resensi dari beberapa ahli. Ada 3 ahli yang Bapak coba tampilkan pada PowerPoint. Ada definisi resensi menurut Ramli, menurut Panuti Sujiman, dan menurut Saryono. Saya ingin mencoba ke anak-anakku sekalian. Terlihat ya apa yang Bapak tampilkan ya? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba saya ingin ke yang perempuan. Yang perempuan saya ingin ke Mbak Zahra, monitor Mbak Zahra. Iya, Pak. Coba bacakan definisi resensi menurut yang pertama, menurut Ramli. Coba. Ramli 2003 menjelaskan resensi sebagai perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada halayak tentang buku tersebut. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Ya, Jadi, menurut Ramli ini, bahwa ketika kita melakukan kegiatan resensi, berarti kita tidak akan lepas dari kegiatan menilai kelebihan dan kekurangan dari buku. Menurut resensi secara umum, itu dimulai dari yang pertama ada judul. Judul itu jangan serta-merta menuliskan judul buku, tetapi judul yang menggambarkan isi resensi kalian terhadap buku tersebut. Redaksi dari si judul itu harus dibuat menarik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita meresensi sebuah buku, alangkah baiknya ketika kita menyusun judul, ada orang melihat judul yang kita susun, orang itu akan tertarik untuk membaca resensi yang kita buat. Yang kedua, yang laki-laki ini ada teman kita dari Papua, Mas Davis, monitor Mas Davis.
Halo Mas Davis. Iya Pak, Mas Davis sedang di mana Mas Davis? sedang di Papua Pak. Sedang di Papua. Di Papua ada sinyal ya? Ada. Tidak. Coba definisikan secara sederhana, apa itu resensi Mas Davis? Siapa? Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku, dan perkembangannya. Begitu ya. Cukup sederhana tetapi dapat kita pahami bahwa apa yang disampaikan Mas Davis juga sesuai dengan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Mas Davis. Nanti pada pembelajaran setelah tatap maya ini berakhir, Bapak sudah menyediakan ada sebuah link, sebuah halaman web yang di sana ada 10 buah contoh dari resensi. Nanti kalian pilih 2 buah contoh, masing-masing pilih 2 buah contoh dari 10 yang Bapak sediakan pada LMS. Setelah itu bisa kalian diskusikan pada forum obrolan LMS yang sudah Bapak buat, masing-masing isi dari resensi yang sudah kalian pilih. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Siap. Ya, Siap Pak. pada pembelajaran kali ini, Bapak nanti akan melakukan penilaian. Karena apa? Karena sebetulnya pembelajaran yang kita lakukan ketika melalui Google Meeting seperti ini, nanti akan Bapak review kembali pada rekaman pembelajaran yang dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini hadir 33 siswa sesuai dengan jumlah kelas kita. Bapak mengapresiasi sekali karena Bapak sendiri menyadari pasti dengan model pembelajaran jarak jauh seperti ini akan banyak sekali kendala teknis yang muncul. Selanjutnya, Bapak ingin menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa pada pagi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama adalah definisi resensi dan yang kedua adalah sistematika resensi. Definisi, ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Belum. Cukup ya? Oke. Jika cukup, alhamdulillah kita sudah hampir 40 menit untuk kegiatan tatap maya pada pagi hari ini. Terima kasih. Pesan Bapak satu, tetap jaga protokol kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat. Jangan pula kalian bepergian yang terlalu jauh dulu, karena situasi kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Begitu ya? Baik, Pak. Ya, berarti ketika ada kesulitan dapat kalian tanyakan melalui grup WA Bahasa Indonesia sehingga nanti Bapak dapat langsung responnya. Begitu ya? Siap, Pak. Oke. Pertemuan pagi hari ini Bapak cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Silakan dapat meninggalkan room Google